Apakah kamu tahu apa itu ihsan? Kita harus mengetahui apa itu ihsan karena ihsan ini merupakan salah satu pilar penting dalam bangunan agama Islam selain pilar iman dan Islam. Jadi rukun agama itu ada tiga, satu iman, dua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Oleh karena itu ihsan ini tidak dapat dipisahkan dari Islam dan juga iman, karena tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat tripod memiliki tiga kaki, kalau tidak ada satu saja maka sudah tentu akan runtuh. Selanjutnya pengertian ihsan yang sering kita dengar dari para ulama ialah anta budallaha kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah, dan kalau kita tidak bisa beribadah dengan seakan-akan kita melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Berbicara tentang pengertian ihsan, saya jadi teringat salah satu ceramah guru kita yang mulia, yakni Al-Mughfurullah Wajajian. Beliau menganalogikan ihsan ini dengan sangat mudah sekali dipahami oleh orang awam. Kurang lebih kata beliau seperti ini: ihsan itu, gambaran ihsan itu misal si Ujang mempunyai istri bernama si Neneng atau apalah namanya. Si Neneng ini pekerjaannya rajin, bikin taplak meja dan sebagainya. Lalu ditakdirkan oleh Allah si Neneng meninggal duluan. Nah, ketika si Neneng sudah meninggal dan si Ujang pergi ke rumah lalu melihat taplak meja yang dibuat oleh si Neneng, si Ujang pun menangis sambil berkata, "Mama." Mata melihat taplak meja, tapi yang teringat adalah orang yang membuat taplak meja. Kurang lebih seperti itu. Jadi analogi dari beliau ini sederhana sekali dan mudah dipahami. Ihsan itu ketika kita melihat semua ciptaan Allah, ketika kita melihat apa yang terjadi, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk dari pengaplikasian ihsan. Jikalau kita tidak bisa beribadah dengan cara seperti itu, yakni dengan cara seakan-akan kita melihat Allah, maka beribadahlah dengan meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Jadi dalam ihsan pun sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Untuk awalnya kita merasa bahwa hidup kita ini, ibadah kita ini diawasi oleh Allah atau muraqabah, terus menerus kemudian nanti akan timbul rasa dipandang oleh Allah atau musyahadah secara terus menerus. Jika terus ini teraplikasi dalam hati, lalu akan sampailah kita kepada keadaan seakan-akan kita ini memandang Allah atau ma'rifat. Dalam hemat saya, ihsan ini bisa dijadikan atau dapat menjadi alternatif atau solusi di tengah krisis akhlak, di mana kebaikan hanya berhenti pada level pengetahuan atau jargon, tidak sampai pada tindakan atau aksi nyata. Sedangkan kita sering menyaksikan pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang yang telah mengerti ketentuan dan pelaturan. Jadi kalau semua orang sudah berusaha mengaplikasikan ihsan, maka pasti tentu tidak akan ada orang yang berbuat tidak baik, karena dalam hidupnya selalu merasa diawasi oleh Allah, atau bahkan selalu merasa bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.